Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teta Rifanka Effendi dengan NRP 500423178 dari Departemen Kimia IPS. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai PPT Penugasan MPI, yakni tentang Mass Spectrometry, Electrospray, MALDI, and Mass Analyzer. Baik, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu mass spectrometry atau MS. Jadi, MS adalah teknik analisis untuk mengidentifikasi struktur dan komposisi senyawa berdasarkan rasio muatan M per Z. Komponen utama dari MS ada tiga, yakni pertama sumber ionisasi yang mengubah molekul menjadi ion, lalu yang kedua ada analyzer, yakni memisahkan ion berdasarkan rasio MZ, dan yang terakhir adalah detektor yang fungsinya adalah untuk mengukur jumlah ion dan menghasilkan spektrum massa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah singkat tentang MF ini. Yang pertama, pada tahun 1897, J.J. Thomson menemukan elektron itu bisa mengembangkan konsep spektrometri masa pertama dengan menggunakan tabung sinar katoda. Lalu, pada tahun 1912, J.J. Thomson menggunakan spektrograf massa untuk mengidentifikasi isotop neon membuktikan adanya isotop dalam unsur. Lalu yang ketiga, pada tahun 1940-an, pengembangan spektrometri massa untuk analisis organik dan aplikasi dalam kimia serta biomedis. Selanjutnya, pada 1950-an, diperkenalkanlah teknik ionisasi elektron atau EI untuk analisis senyawa volatil. Lalu pada 1980-an, dikembangkanlah metode MALDI atau Matrix Assisted Laser Disruption atau ionization dan ESI atau Electrospray Ionization yang memungkinkan analisis biomolekul besar seperti protein pada peptida. Dan yang terakhir, tahun 2000-an hingga sekarang, spektrofotometri massa berkembang pesat dengan integrasi kromatografi seperti LC-MS, GC-MS, dan teknologi resolusi tinggi untuk berbagai aplikasi di dunia farmasi, forensik, dan juga lingkungan. Selanjutnya adalah teknik ionisasi dalam mass spectrometry. Jadi, ionisasi sendiri adalah proses penting dalam MS yang tujuannya untuk mengubah molekul netral menjadi bermuatan sehingga bisa dipisahkan dan juga dianalisis berdasarkan rasio massa muatan atau MZ dalam mass analyzer. Jadi, ada dua kategori utama dalam teknik ionisasi. Yang pertama adalah hard ionization, di mana ia akan menghasilkan ion dengan energi tinggi yang sering menyebabkan fragmentasi molekul. Contohnya adalah electron ionization atau EI. Lalu yang kedua adalah soft ionization, di mana akan menghasilkan ion dengan energi lebih rendah, mengurangi fragmentasi sehingga molekulnya cenderung tetap utuh. Contohnya adalah electrospray ionization atau ESI dan juga matrix assisted laser disruption ionization atau MALDI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai gambar tentang EI. Yang gambar pertama atau gambar A itu adalah pembentukan ion positif, di mana molekul analit M itu akan bertumbukan dengan elektron yang energinya lebih tinggi. Lalu elektron menumbuk molekul dan menyebabkan pelepasan elektron dari analit. Molekul analit berubah menjadi ion bermuatan positif atau M+, lalu ion ini juga bisa mengalami fragmentasi lebih lanjut menghasilkan ion fragmen A+, dan juga B+. Lalu yang kedua adalah pembentukan ion negatif atau pada gambar B, yakni molekul analit M menangkap elektron yang memiliki energi yang tinggi. Lalu molekul menjadi ion negatif atau M-, dan ion ini juga bisa mengalami fragmentasi menjadi ion fragmen bermuatan negatif, amin, dan juga benzo. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teknik ionisasi lunak atau soft ionization technique, yaitu teknik yang kedua. Yang pertama, 2.1 ada ESI atau electrospray ionization. Prinsip kerjanya, sampel dalam larutan dikaputkan melalui kapiler yang bertegangan tinggi. Lalu tetesan larutannya menguap menyisakan ion-ion bermuatan yang masuk ke analyzer. Keunggulannya, ES ini bisa digunakan untuk senyawa polar seperti protein, peptid, dan obat-obatan. Lalu bisa dihubungkan dengan liquid chromatografi LC-MS untuk analisis kuantitatif. Dan yang terakhir bisa menghasilkan ion yang bermuatannya lebih banyak sehingga digunakan untuk menganalisis molekul yang besar. Namun, ESI juga memiliki kelemahan seperti rentan terhadap kontaminasi dari garam dan deterjen. Lalu yang terakhir spektrum lebih kompleks karena ionisasi multi-charge. Lalu yang 2.2 ada matrix assisted laser disruption ionization atau disebut dengan MALDI. Prinsip kerjanya, sampel akan dicampur dengan matriks organik yang menyerap energi laser, lalu laser melepaskan ion dari permukaan matriks ke dalam fase gas. Keunggulannya menghasilkan ion bermuatan tunggal yang mana mempermudah interpretasi spektrum
dan kurang sensitif terhadap kontaminasi dibanding Esi. Dia juga cocok digunakan untuk analisis protein, polimer, dan juga biomolekuler dasar besar. Dan yang terakhir adalah kelemahannya, tidak cocok untuk analisis kuantitatif karena kristalisasinya tidak seragam dan juga tidak dapat dihubungkan langsung dengan LC-MS. Selanjutnya saya akan membahas secara umum perbandingan terkait ESI dan MALDI tadi. Berdasarkan bentuk sampelnya, secara umum ESI adalah larutan dan MALDI adalah padatan. Proses ionisasinya, ESI menggunakan medan listrik, lalu MALDI menggunakan laser ditembakkan pada matriks. ESI jenis ion yang dihasilkan adalah multi-charge atau banyak muatan, sedangkan MALDI adalah single charge atau satu muatan saja. Untuk kompatibilitas dari LC-MS, ESI bisa digunakan dalam LC-MS, sedangkan MALDI tidak kompatibel. Untuk senyawanya, ESI bisa digunakan pada peptid, protein, obat-obatan, senyawa polar kecil, sedangkan MALDI di protein, polimer, dan juga molekul yang besar. Lalu untuk keunggulannya cocok untuk analisis kuantitatif dalam LC-MS atau MS karena bisa menganalisis molekul yang besar dengan multi-charge ions untuk ESI, dan untuk MALDI spektrumnya karena sederhana, hanya menghasilkan single charge ion, jadi dia lebih toleran terhadap kontaminasi dari garam dan juga buffer. Untuk kelemahan dari ESI sendiri dengan terhadap kontaminasi dari garam deterjen, spektrum lebih kompleks, dan dari MALDI adalah tidak bisa digunakan dalam LC-MS, tidak cocok untuk analisis kuantitatif karena kristalisasinya tidak seragam. Oke, pada selanjutnya saya akan membahas tentang mass analyzer atau pemilahan ion. Jadi di 3.1 jenisnya ada quadruple mass analyzer. Jadi jenis analyzer ini merupakan yang paling umum digunakan di LC-MS. Quadruple sendiri terdiri dari 4 batang logam yang sejajar menciptakan medan listrik osilasi untuk menyaring ion berdasarkan rasio MS. Prinsip kerjanya yang pertama, dari ion dari sumber ionisasi, baik ESI maupun MALDI, itu akan dimasukkan ke dalam ruang analyzer. Selanjutnya, medan listrik osilasi diterapkan pada keempat batang logamnya, menghasilkan jalur pergerakan ion yang bergantung pada nilai M atau Z. Lalu, ion dengan jalur stabil akan diteruskan ke detektor, sementara yang tidak stabil akan dibuang keluar. Dengan mengubah parameter medan listrik, ion dengan MC tertentu bisa dicapai dalam detektor pada satu waktu. Keunggulannya apa dari quadruple? Yakni pertama adalah murah menjadi dioperasikan. Lalu selektivitasnya tinggi, bisa digunakan dalam mode MS dan QCMS. Dan dapat digunakan dalam mode MS. Untuk kelemahan quadruple sendiri adalah resolusinya terbatas, dia kurang akurat, time of flight atau TUV-nya dalam mengukur massa molekul. Selanjutnya adalah 3.2 time of flight atau TUF mass analyzer, di mana bekerja dengan prinsip bahwa ion dengan massa lebih kecil itu akan cenderung bergerak lebih cepat dibandingkan yang bermassa lebih besar jika dipercepat dalam medan listrik yang sama. TUF ini tidak memiliki medan listrik osilasi seperti tadi quadruple, tetapi menggunakan perbedaan waktu tempuh untuk menentukan si MZ-nya. Lalu untuk prinsip kerjanya, ion dari sumber ionisasi akan dipercepat dengan medan listrik tinggi. Yang kedua, ion lebih ringan memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan ion yang lebih berat. Ketiga, ion bergerak melalui tabung vakum panjang menuju detektor. Dan yang terakhir, waktu tempuh ion dari sumber detektor diukur dengan konversi nilai menjadi MZ. Untuk keunggulan dari quadruple sendiri adalah resolusinya tinggi, akurasi massa tinggi, tidak memiliki batas atas MZ. Untuk kelemahannya, sensitivitasnya rendah, tidak selektif seperti quadruple. Selanjutnya yang 3.3 adalah quadruple time of flight cutoff mass analyzer. Jadi menggabungkan keunggulan dari quadruple dan TUF dalam satu instrumen. Quadruple digunakan untuk memilih ion target, sedangkan TUF sendiri untuk menganalisis ion dengan resolusi tinggi. Prinsip kerjanya, Q1 menyerang ion dengan MC tertentu, lalu yang kedua ion yang dipilih diarahkan ke collision cell di mana ion bertabrakan dengan gas seperti argon dan juga nitrogen untuk menghasilkan fragmen ion. Dan yang terakhir, fragmen ion akan masuk ke TOF di mana mereka akan dipercepat dianalisis berdasarkan waktu tempuh ke detektor. Keunggulannya resolusi tinggi, akurasi massa sangat baik, dapat digunakan dalam MS, dan sensitivitasnya lebih tinggi daripada si quadruple tunggal. Lalu kelemahannya adalah lebih mahal dan memerlukan perawatan yang lebih intensif. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tandem mass spectrometry MS-MS. Jadi, prinsip kerjanya adalah pertama dengan menyeleksi ion perkusor.
Ion dipilih berdasarkan emisi tertentu untuk menggunakan quadruple atau Victor ion. Lalu yang kedua adalah fragmentasi ion. Ion dihantam dengan gas inert dalam collision cell dan menghasilkan fragmen. Lalu yang ketiga adalah analisis fragmen itu sendiri dengan mass analyzer. Kedua mengukur MZ yang terbentuk. Untuk teknik fragmentasinya ada tiga. Yang pertama collision induction dissociation, lalu higher energy collisional dissociation, dan yang terakhir adalah electron capture dissociation. Untuk jenis dari MS-MS ini ada triple quadruple yang mana bisa menyeleksi ion dengan quadruple pertama, fragmentasinya di quadruple kedua, dan analisis fragmennya di quadruple ketiga, dan juga quadruple time of flight, yakni kombinasi dengan quadruple juga TOF, resolusinya tinggi dan akurasi masanya lebih baik. Untuk aplikasinya bisa digunakan untuk proteomik atau identifikasi protein, modifikasi post-translasi, lalu metabolimik, yakni analisis metabolit dalam sistem biologis, industri farmasi seperti studi farmakokinetik dan kuantifikasi metabolit, dan yang terakhir adalah forensik seperti identifikasi narkotika dan juga residu bahan peledak. Untuk aplikasi dari MS sendiri secara umum bisa digunakan dalam proteomik dan juga biomolekul. Contohnya seperti identifikasi protein, analisis modifikasi pasca translasi. Lalu seperti di industri farmasi, yakni farmakokinetik dan juga analisis obat, kontrol kualitas. Selanjutnya ada juga di forensik dan kriminalistik seperti deteksi narkotika, racun, bahan peledak. Lalu di ilmu lingkungan bisa digunakan seperti analisis polutan, monitoring kualitas udara dan air. Lalu ada di keamanan pangan, yakni deteksi kontaminan, residu, pestisida, dan pemalsuan makanan. Lalu yang terakhir, ilmu material dan nanoteknologi seperti karakterisasi, polimer, logam, dan material nano. Serta masih banyak yang lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Untuk search, saya mengambil dari jurnal Mass Spectrometry Review of the Basic Electrospray Maldi dan Commonly Used Mass Analyzer. Apabila kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.